Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Siti Fauzia, manajemen 4A dengan NPM 2101016 untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum akuntansi manajemen. Pendahuluan. Akuntansi manajemen merupakan akuntansi yang menyediakan data dan informasi untuk pihak internal, khususnya manajer di semua aras level dalam satu organisasi. Manajer membutuhkan data untuk memastikan divisi yang menjadi tanggung jawabnya bekerja sesuai dengan harapan dan selaras dengan tujuan utama organisasi. Pada perusahaan kecil yang dikelola langsung oleh pemilik, kebutuhan data dan informasi tidak terlalu nyata. Sistem dan prosedur formal tidak dibutuhkan karena pemilik yang merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas organisasinya. Pemilik tidak merasa perlu menuliskan rencana-rencana jangka panjang maupun jangka pendek secara formal dan hanya akan menyimpannya dalam ingatan. Organisasi terus bertumbuh dan pemilik merasa perlu membagi wewenang dan tanggung jawab pengelolaan organisasi kepada orang lain yang dinilai kompeten. Pengelolaan organisasi mulai dipecah berdasarkan fungsinya: produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia yang dikelola oleh satu manajer dan bertanggung jawab kepada pemilik. Organisasi menjadi kian kompleks. Intensitas kebutuhan data dan informasi untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan meningkat. Pertumbuhan organisasi ini harus didukung dengan penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian data dan informasi secara terpadu. Sistem informasi manajemen berperan fungsi setiap divisi. Akuntansi manajemen mampu merangkum data yang beragam dari berbagai fungsi. Akuntansi manajemen ini optimal, maka diperlukan sistem dan prosedur formal dalam aktivitas perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Kualitas data dan informasi yang dihasilkan menentukan kualitas keputusan yang diambil oleh manajemen. Selanjutnya, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. 1. Berdasar tujuan. Akuntansi keuangan tujuannya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi dan performa perusahaan pada periode tertentu. Akuntansi manajemen tujuan untuk menghasilkan laporan secara spesifik dan detail, mengidentifikasi masalah yang timbul secara menyelesaikan masalah tersebut. 2. Berdasar pengguna laporan. Akuntansi keuangan membantu pihak eksternal untuk membuat keputusan terkait ekonomi dan investasi sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja manajemen dalam menjalankan bisnis. Sedangkan akuntansi manajemen digunakan untuk menyediakan informasi keuangan bagi keperluan pihak manajemen atau pihak internal. Perusahaan yang dipakai sebagai bahan evaluasi dan sarana pengambilan keputusan untuk perusahaan. 3. Berdasar rentang waktu. Akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang mencakup rentang jangka waktu tertentu, misalnya pada periode 1 tahun, setengah tahun, atau bulanan. Sedangkan akuntansi manajemen memiliki rentang waktu yang lebih fleksibel dibanding dengan akuntansi keuangan, misalnya harian atau mingguan. 4. Berdasar fokus informasi. Akuntansi keuangan fokus pada informasi masa lalu dengan memberikan gambaran
pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas pengelolaan dana perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen cenderung berorientasi pada masa yang akan datang. 5. Berdasar tipe informasi. Akuntansi keuangan hanya mengukur mengenai keuangan saja dan berpedoman pada standar akuntansi keuangan SAK yang berlaku. Sedangkan akuntansi manajemen mengukur keuangan dan operasional secara pengukuran fisik proses, supplier, teknologi, kompetitor, dan juga pelanggan. Laporan ini juga tidak memiliki batas pada prinsip akuntansi HNS. 6. Audit. Informasi akuntansi keuangan menjadi subjek pemeriksaan oleh auditor independen, terutama perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Pemeriksaan laporan keuangan ini dianggap perlu untuk memastikan bahwa isi laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Sebaliknya, informasi akuntansi manajemen tidak menjadi subjek audit meskipun beberapa akun dalam laporan keuangan dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen. Selanjutnya, persamaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. 1. Menyediakan informasi. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan sama-sama menyediakan informasi. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan seperti keputusan pembelian aset yang baru, contohnya gedung, dan akuntansi keuangan menghasilkan laporan laba rugi yang dapat digunakan oleh investor untuk memutuskan dalam pembelian saham sebuah perusahaan. 2. Kegunaan. Metode yang digunakan dalam akuntansi keuangan juga relevan untuk dipakai dalam akuntansi manajemen, seperti metode penyusutan aset tetap dan metode penilaian persediaan. Keduanya dapat digunakan dalam akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. 3. Pengolahan data akuntansi. Sistem akuntansi manajemen dan sistem akuntansi keuangan menggunakan sistem informasi yang sama sebagai sumber dalam menghasilkan informasi yang disajikan kepada penggunanya. Contohnya, sama-sama menggunakan data transaksi pembelian, penjualan, pengupahan atau penggajian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perubahan lingkungan dan akuntansi manajemen. Lingkungan organisasi mengalami perubahan luar biasa dari waktu ke waktu dan perubahan eksternal tersebut memaksa manajemen organisasi untuk terus-menerus melakukan berbagai upaya demi menyesuaikan dengan lingkungan bisnis yang dihadapi agar tetap survive dan berkembang sesuai tuntutan stakeholders. Tekanan kompetisi dan globalisasi ekonomi sebagai akibat dari perkembangan komunikasi, teknologi, dan transportasi telah memicu munculnya teknik-teknik produksi dan manajemen baru. Top manajemen melakukan perubahan strategi, tujuan, struktur, organisasi, pola komitmen, dan pengendalian agar perusahaan tetap terus tumbuh sesuai rencana. Dan dalam menghadapi arus perubahan ini, manajemen membutuhkan informasi akuntansi yang up to date dan sesuai dengan perkembangan terkini agar dapat menjalankan fungsi pengendalian dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Munculnya kekhawatiran bahwa sistem akuntansi manajemen akan ketinggalan zaman jika metode-metode yang dipraktekkan tidak sesuai dengan situasi lingkungan maupun tuntutan manajemen. Selanjutnya, peran akuntansi manajemen. Manajemen perlu dapat memprediksi kemungkinan yang timbul seperti adanya informasi atau rencana yang ada dan terjadi secara global. Misalnya, jika ada pemilihan kepala pemerintahan dari sebuah negara, jika negara tersebut cukup kuat secara global,
maka hal ini akan menjadi perhatian bagi perusahaan manapun yang ada di dunia. Selain itu, intuisi dan juga analisis akurat perlu diterapkan oleh akuntan manajemen di dalam memberikan informasi dan memprediksi kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya adalah adanya ekspansi pasar atau ekspansi produksi dari perusahaan tersebut. Akuntan harus bisa menghitung apa saja yang akan dibutuhkan dan juga backup plan dari kegiatan yang akan dijalankan. Selain itu juga mereka harus bisa mengetahui dan memanage perusahaan serta timnya dengan baik agar secara keseluruhan organisasi bisa bersama-sama mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Akuntan manajemen juga harus memiliki jiwa inovasi dan ingin tahu yang tinggi, sehingga bisa terus beradaptasi dengan lingkungan bisnis maupun juga perkembangan teknologi yang terjadi secara global. Jika tidak, perusahaan akan tertinggal dalam update keilmuan sampai pada efisien biaya yang bisa dilakukan akibat dari perkembangan teknologi. Selanjutnya contoh soal. Terdapat sebuah usaha dengan nama PT Garmen Esensi. Ia merupakan sebuah usaha manufaktur yang menjual produk pakaian dalam 1 bulan. Badan usaha tersebut memproduksi sebanyak 3.500 unit pakaian dengan rincian sebagai berikut: 25 juta untuk pengadaan bahan baku, 11 juta untuk gaji para karyawan untuk memproduksi 100.000 per hari, untuk biaya mengantar pakaian sudah jadi, 3 juta untuk biaya sewa gedung atau pabrik untuk proses produksi dan pengiriman secara utilitas lainnya. Total biaya produksinya dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 25 juta tambah 11 juta tambah 100.000 tambah 3 juta sama dengan 39 juta 100.000. 39 juta 100.000 dibagi 3.500 sama dengan 11,79. Maka dari dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit produk pakaian sebesar 11,171.